penyampaian di hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apa yang kami dapatkan, kami terima, kami dengar, kami diberkati, kami dipulihkan, dan iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Ya, selamat pagi. Maaf agak sedikit gangguan. Saya percaya bahwa semua kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, dalam beberapa hari ini kita semua dikuatkan kalau mengikuti pelajaran yang dibagikan oleh Tommy Simanjuntak dengan judul Joy. Kita semua menikmati, dan kemarin juga Pastor Edo dengan sama-sama Heart True, dan kita semua dikuatkan. Dan saat ini saya mau sharing mengenai love atau kasih. Saudaraku, saya percaya bahwa kasih sangat mudah diucapkan. Love sangat mudah diucapkan. Tetapi kalau boleh kita jujur, tidak mudah untuk dipraktikkan. Kenapa demikian? Karena kita mengasihi, harus mengasihi dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau saya mengatakan mengasihi siapapun yang ada di depan saya, siapapun yang bermasalah dengan saya harus tetap mengasihi. Siapapun yang membenci saya atau siapapun orang itu, saya tetap harus mengasihi. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan kalau boleh jujur, orang-orang semua mengenal bahwa orang Kristen itu penuh dengan kasih. Setiap orang Kristen itu dikatakan penuh dengan kasih. Orang Kristen itu sangat mengasihi. Atau lebih jelas mereka katakan pengikut Kristus itu punya kasih, mengasihi, dan punya hati yang sungguh-sungguh terbeban untuk mudah menolong orang lain. Nah, mari kita renungkan bersama-sama di pagi yang indah ini. Kita ada di pihak mana? Apakah kita sudah melakukan kasih itu, atau kita sedang melakukan kasih itu, atau kita tidak bisa melakukan kasih itu? Kita belajar bersama-sama. Dan saya mengambil dari kitab 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Kita lihat bersama-sama ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Nah, ayat 1 menjelaskan kita, membawa kita, mengingatkan kita, sehebat apapun kita, sedahsyat apapun kita, luar biasa apapun kita,
Apakah kasih itu tinggal di hati kita atau tidak? Sebab yang memegang peranan penting di dalam hidup kita adalah kasih. Dunia dengan segala kejahatannya, dunia dengan segala kemunafikannya, hanya akan berubah oleh kasih. Dunia tidak bisa berubah dengan kekerasan, dunia tidak bisa berubah dengan apapun juga, tetapi dunia berubah hanya dengan kasih. Makanya dikatakan, sekalipun aku hebat, tapi kalau aku tidak punya kasih, sia-sia, sia-sia. Nah, kita sama-sama merenungkan dalam hidup kita sehari-hari, bahwa kalau kita ada di dunia ini bukan kebetulan, kita jadi pengikut Kristus bukan kebetulan, mari kita mulai menggali dari dalam kehidupan rumah tangga kita. Apakah kasih itu sudah kita lakukan bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita, bagi seisi rumah tangga kita? Oh, secara khusus bagi pembantu rumah tangga kita misalnya. Kalau kasih itu belum dilihat, belum terpancar, bagaimana orang bisa melihat Yesus di dalam kita kalau kasih itu belum kelihatan, belum nampak. Tetapi kalau kasih itu nampak, sekeliling kita akan melihat Yesus di dalam hidup kita. Semua orang dapat melihat Yesus di dalam hidup kita. Ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya sangat tertarik dengan 1 Korintus 13 ini. Kenapa? Karena yang penting kita lakukan di dalam gereja, dalam berjemaat, adalah kasih. Kita boleh bilang apapun juga, kalau kita tidak praktekkan kasih itu, tidak ada gunanya. Makanya dikatakan sekalipun aku mempunyai karunia, dikatakan itu, untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, semua bisa kita tahu, bisa kita kuasai. Tetapi kembali lagi, kasih yang memegang peranan penting. Ayat 3 dikatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun dikatakan saudara bisa membagi-bagikan, saudara jadi donatur terbesar, tapi yang dilihat bukan hartamu, yang dilihat bukan kehebatanmu, yang dilihat oleh bagaimana kau mengasihi orang yang ada di hadapanmu. Nah, saudaraku, saya ini tinggal di daerah yang dikatakan daerah kampung. Rumah saya bukan real estate, bukan. Rumah saya kampung. Dan saya mengucap syukur bisa dekat dengan satu-satu mereka. Saya bisa menyapa, saya bisa jalan pagi berhenti berbicara apa kabar. Kalau saya jalan pagi, saya berhenti ada seorang ibu sakit, duduk di depan pinggir rumahnya dia. Saya lihat wajahnya aja sakit. Saya berhenti dan saya ada uang di kantong saya katakan ibu ini beli obat. Sedikit, 50.000 saya kasih ibu beli obat. Saudara, hal itu menjadi satu pembicaraan satu kampung. Karena bukan hebatnya kita orang Kristen yang dilihat. Tapi bagaimana kita membangun hubungan dengan kasih. Bagaimana kita menjadi berkat. Bagaimana dilihat ada Yesus di dalam hidup kita. Saya setiap hari keluar, kalau saya jalan, mesti saya selipkan. Kalau saya ada uang,
saya selipkan uang 50 lembar atau ya 1 lembar 100.000. Saya selipkan di dompet, saya jalan. Kadang kalau saya ketemu bapak-bapak yang jalan seret kaki aja susah, seret kaki aja susah. Saya tanya, "Bapak umur berapa?" Dia katakan umur 56. So, saya lebih tua. Saya bilang gitu sama dia. Saya lebih tua. Dia katakan, iya, tapi Bapak kan olahraga. Saya senyum aja. Terus saya katakan, Bapak udah beli obat? Dia bilang, senyum dia. Saya kasih uang yang ada di kantong saya. Saya katakan, Bapak beli obat ke dokter, periksa dan beli obat. Saudara, melakukan seperti itu, saya harap, saya percaya, sekeliling kita melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Mari kita belajar lakukan kebenaran firman Tuhan agar hidup kita diberkati Tuhan. Jawaban dari kasih ada di ayat 4, dikatakan ayat 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sopan. Saudaraku, saya percaya sekali tugas dan tanggung jawab kita adalah membagikan kasih bagi sekeliling kita. Semua orang membutuhkan perhatian. Sekeliling kita membutuhkan kasih. Dan harusnya kasih itu terpancar dari kita anak-anak Tuhan. Kalau saya mengatakan orang MDC, kita dari JKPB, kita sudah pada dahsyat semua. Kenapa? 1 tahun lebih kita duduk merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Ini kalau bukan saya kata ini hebat, luar biasa. Saudara, pada waktu kita cari Tuhan, kita ketemu Tuhan. Pada waktu kita bertemu Tuhan, urapan Tuhan turun. Kita udah terima Yesus saja, urapan udah ada. Dan apalagi waktu kita cari Tuhan. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Itu namanya setiap hari kita semakin dilengkapi oleh Tuhan. Nah, kalau dikatakan ayat 4, kalau kita merenungkan baik-baik di ayatnya yang keempat, dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sopan. Tidak sombong, tidak sombong. Nah, ibu bapak saudaraku yang kekasih, saya pernah sedang menginjil orang di pinggir jalan. Saya ketemu seorang bapak, saya menginjil di pinggir jalan. Itu satu kebiasaan saya. Saya ceritakan Yesus sama bapak itu. Tiba-tiba ada satu wanita datang dengan berpakaian lengkap, berpakaian muslim. Itu dia katakan pada saya, Bapak ini pendeta ya? Kata dia. Saya senyum. Jadi kami lagi berbicara, dia cut pembicaraan kami. Saya senyum. Itu dia katakan, orang Kristen itu kasihan banget ya. Kata dia. Saya senyum, saya nggak jawab. Dia katakan orang Kristen itu kasihan banget ya. Kata dia. Dia bilang juga sama yang saya layani ini. Karena kasihan mereka ini. Terus saya lihat dia. Saya bilang, kasihannya apa ya? Saya gitu. Dia bilang, orang Kristen kan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya jawab, saya senyum. Kasihan toh. Saya bilang, itu kita diajarkan Tuhan Yesus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang kekasih, ibu itu pergi langkah tegap, pergi, dan bapak yang saya sedang doakan ini, mau doakan ini, diam dengan tersenyum. Dia katakan, Pak, sungguh agung ya pelajar pengajarannya. Saya langsung, mari Pak, jangan takut, jangan bimbang. Nah, saudaraku yang kekasih, pada waktu kita kepepet, kita hadapi tekanan, ada tiba-tiba ada dadakan yang kayaknya membuat kita tidak bisa bergerak. Hikmat Tuhan selalu ada sama kita. Tuhan selalu berikan kita hikmat untuk kita bisa menjadi berkat. Semua serangan boleh datang pada kita. Berbagai macam serangan boleh datang pada kita. Tapi ingat, jangan takut, jangan bimbang. Ada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasa yang dahsyat dan luar biasa tidak pernah berubah. Yang jadi masalah adalah seberapa lama kita jadi anggota. Seberapa lama kita menjadi jemaat. Seberapa lama kita ikut morning chapel. Pertanyaannya, berapa banyak jiwa yang kau bawa pada Yesus?
Kalau kau mengasihi Tuhan, kita bicara tentang kasih. Nomor satu, kita mengasihi Tuhan. Nomor dua, kita mengasihi sesama. Berapa banyak kita sudah ceritakan Yesus pada sekeliling kita. Atau kita menuai untuk diri kita sendiri. Saudaraku, sebelum kita ada masalah, mari tinggalkan tempat dudukmu. Jam kosong, jangan tidur, keluar. Atau sekarang kan lagi COVID, pakai handphone. Hubungi sekelilingmu. Bahwa mereka terima Yesus melalui engkau. Ada jiwa yang bertobat. Ada jiwa yang datang pada Yesus. Nah, hal ini sepertinya hal yang biasa. Tetapi ini kalau kita renungkan baik-baik, ini adalah hal yang luar biasa. Yohanes 1, Yohanes 21 ayat 15 dikatakan, kalau saya mau ulangi lagi, Yohanes pasal 21 ayat 15 sangat jelas dikatakan di sini, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tidak buat. Ya, ayat 15 sampai ayat 17. Dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Di sini ada 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Apakah kau mengasihi aku? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, are you love me? Do you love me? Simon, son of Jonah, are you love me? Petrus berkata dengan segenap hati, aku mengasihi engkau. Itu pertama kali. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Enggak sekali aja. Kedua, Yesus masih bertanya, Simon, son of Jonah, do you love me? Saudaraku yang kekasih, yang Yesus mau kita mengasihi bukan dengan ucapan saja, tapi mengasihi dengan perbuatan. Agak sedikit keluar dari sharing kita. Kadang-kadang kita tidak mengasihi orang dalam gereja pun kita sulit mengasihi. Dengan cara kita mengukur-ngukur. Itu lebih hebat, ini kurang hebat, ini lebih kaya, itu kurang kaya. Mengukur. Apakah kasih demikian? Apa orang itu urapannya luar biasa loh, urapannya hebat loh. Orang ini enggak urapan. Orang yang urapan kita diam-diam. Tapi orang yang enggak urapan kita puji-puji, diurapi. Ini kan enggak benar. Ini enggak benar. Yesus yang ada, Yesus lihat sampai ke kedalaman hatimu. Berapa lama kita ikut beribadah? Berapa lama kita duduk di morning chapel? Dan yang Tuhan lihat adalah hati kita. Kalau Tuhan lihat hati kita, Tuhan mau di hati kita, melalui hidup kita, sekeliling kita merasakan Yesus, sekeliling kita merasakan kasih Yesus. Kita bergaul, kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi mengasihi dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita sungguh-sungguh mengasihi. Nah, waktu Yesus berkata sama Petrus, Petrus pun heran. Kenapa Petrus katakan yang ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban Yesus singkat aja. Gembalakanlah domba-dombaku. Enggak tugas kita hebat-hebat. Sekeliling kita, Jakarta, sekeliling kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, itu banyak jiwa. Dan mereka membutuhkan saudara. Saudara duduk manis-manis. Kalau sekarang saya ngerti lagi parah-parahnya COVID. Gak usah keluar berdoa di rumah, tapi doakan dan hubungi mereka yang bisa dilayani. Dan pastikan waktu yang lewat itu berlalu tidak dengan sia-sia. Saya sehari bisa 3-4 kali lewat telepon, saya doakan orang.
Sahabat saya, teman saya hanya numpang lewat kawan, tapi nomor handphonenya ada sama saya. Saya telepon dia, ngobrol dulu baru saya tanya, "Kamu pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi?" Itu yang saya tanya. Satu kali saya telepon orang, dia katakan, "Apa sih itu terima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi? Orang saya dari kecil sudah Kristen." Saya katakan, "Iya. Kau pernah nggak undang Yesus masuk di hatimu?" Dia katakan, "Saya sudah CD loh. Saya gereja saya, dia sebut nama gerejanya. Tidak perlulah, saya sudah Kristen." Tetap saya ingatkan, enggak. Kau perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dia katakan, "Alasannya apa?" Kata dia. "Papa mama saya Kristen, keluarga kami Kristen." Saya bilang, Kristen bukan berarti sudah ada Yesus di dalam hatimu. Cara berbicara, cara berpikir kita berbeda waktu kita tidak ada Yesus di hati kita dengan ada Yesus di hati kita berbeda. Dia katakan, "Bedanya itu apa, Pastor?" Dia katakan seperti itu. Saya katakan, bedanya itu lebih banyak khawatir, lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak takut, lebih banyak rasa khawatir. Nah, ini tanda-tanda orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia nggak pernah takut. Dia nggak pernah takut hadapi kehidupan ini. Dia katakan hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia nggak takut. Dan beberapa orang yang saya telepon, saya doakan semua. Ini yang maksud saya. Berapa banyak orang yang kita kenal dan nomornya ada di handphone kita. Coba aja gaul dengan telepon dulu, ngobrol dengan telepon dulu. Lalu adakan penginjilan, doakan dia lewat telepon. Dan saudara tahu apa hasilnya? Dia merasa bersyukur, dia merasa kita sangat memperhatikan dia, maka persahabatan kita semakin indah. Nah, ini kasih, mengasihi. Mengasihi bukan dengan perbuatan tidak. Tidak, kita mengasihi dengan sungguh-sungguh segenap hati kita. Nah, melalui hidup kita, orang lain mendengar Yesus. Melalui hidup kita, orang lain mengenal Yesus. Melalui hidup kita, orang lain mencintai Yesus. Dan ini yang Yesus kehendaki. Yesus kehendaki di dalam hidup kita. Ayat 17 dari Yohanes 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Simon Petrus. Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Yesus peringati. Kalau kau mengasihi Tuhan bukan mengasihi dengan perbuatan, tapi dengan segenap hatimu. Segenap hatimu. Kau menceritakan Yesus. Dan waktu kau mengajak orang berdoa untuk orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dengarkan baik-baik. Saudaraku yang kekasih, sorga bersorak-sorai. Ada satu orang bertobat saja, sorga bersorak-sorai. Jadi setiap hari kita cari jiwa, kita doakan orang terima Yesus. Sorga bersorak-sorai. Ini yang Tuhan mau. Mungkin kita nggak jadi pembicara KKR, mungkin kita jadi pembicara hebat, mungkin kita nggak sehebat mungkin, tapi ada satu orang bertobat satu hari dalam hidup kita, maka sorga bersorak-sorai. Saudara bisa bayangkan kalau sorga bersorak-sorai? Kenapa sorga bersorak-sorai? Karena saudara. Saudara memberitakan Yesus pada orang lain. Dan waktu orang itu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dikatakan di sorga ada gegap gempita. Di sorga ada gegap gempita, bukan itu saja. Dan namamu tercatat di sorga. Saya suka sekali, saya suka ikuti pengajaran demi pengajaran, tetapi yang saya lebih senang kalau pengajarannya lebih keras. Karena kita perlu menceritakan bagi dunia bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi,
Sorga itu ada sama kita. Dan sorga itu setiap kali kita kemana-mana, ada sinar dari sorga atau ada lampu sorot dari sorga bersama-sama dengan kita. Dan waktu kita bertemu dengan seseorang, lalu kita cerita Yesus dengan seseorang, lampunya itu sedang difokus ke kita. Ini seumpama lampu sorga difokus kepada kita. Dan pada waktu orang itu bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dikatakan sorga bersorak-sorai. Namamu tercatat di sorga. Ini yang paling penting. Kasih bukan perbuatan, tetapi kasih adalah tindakan kita. Kalau saudara mengasihi Jakarta, saudara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, kita perlu menjadi berkat. Selanjutnya, saya mau melihat selanjutnya di sini. Mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 13. Mari kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan. Ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Dan kebenaran. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, saya mengucap syukur, saya percaya. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Masalahnya pertanyaannya seperti ini. Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena kita alami kasih. Saya dulu setiap minggu itu, setiap jam 4 pagi, saya sudah kumpul itu, waktu itu saya masih tinggal di Kebayoran. Tunggu teman-teman saya udah mandi, siap untuk pergi ibadah di Pak Yusuf Roni, itu jam 5 pagi udah ibadah. Jadi kami bareng-bareng rombongan ke YMPI di Uki Cawang. Kami ibadah di sana dan saya sangat dikuatkan. Setiap kali selesai ibadah, saya pulang sangat dikuatkan, sangat disenangkan. Walaupun ke sana hanya dengar firman dan sangat diberkati. Nah, saya percaya melalui Morning Chapel ini, 1 tahun lebih saudara dengar firman Tuhan. Saudara dilengkapi dan lebih dilengkapi. Jangan biasa-biasa, pastikan engkau sudah berubah. Pastikan engkau berubah. Kau tidak sama dengan biasa-biasa. Selanjutnya kita lihat bersama-sama. Selanjutnya minta, ya. Kalau saya katakan di sini, beberapa tindakan atau perbuatan kebenaran yang nyata dalam kasih. 1, sabar. 2, murah hati. 3, tidak cemburu. 4, tidak sombong. 5, tidak sopan dan tidak egois. 6, tidak pemarah. 7, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan tidak bersukacita karena keadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Mari kita praktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Agar melalui hidup kita, Indonesia diberkati Tuhan. Jangan pernah takut. Saya dengar berita anak raja Arab bercerita tentang Yesus, menyebut nama Yesus. Saya terkagum-kagum. Kenapa? Ini tandanya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat singkat. Kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari, 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 melalui saudara, melalui kita semua, buat sorga bersorak-sorai, buat sorga gegap gempita. Ada orang yang bertobat melalui hidupmu. Kasih dapat merubah segala perkara. Kasih itu menutupi segala perkara. Dan kalau kita mengasihi, pastikan, buktikan, lakukan dan ceritakan kasih bagi sekelilingmu. Maka engkau diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk firman-Mu. Aku berdoa biar kami setiap hari bukan saja sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau pagi ini kami berbicara tentang kasih, biar kasih Yesus itu mengalir
Dan melalui kasih Yesus, sekeliling kita mengalami kasih Yesus. Sekeliling kita mengalami kasih Yesus. Setiap kali kita bertemu dengan satu orang, kasih Yesus itu mengalir dalam hidupnya. Setiap hari kita berdoa untuk satu orang bertobat, kita mengalami sorga bersorak-sorai. Ada pertobatan terjadi dan nama kita tercatat di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kebaikan Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita. Dan melalui hidup kita, sekeliling kita mengalami perubahan. Dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara, hari Minggu besok, saudara ikut sama-sama dengan kita sama-sama. Terima berkat breakfast, sarapan pagi bersama Tuhan. Bersama Bapak Pendeta Malona Sohi, Luhuk Khail. Jangan sampai absen, jangan sampai lupa. Ikut, biar kita diberkati Tuhan.